Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, kembali lagi dengan aku Melda di Onta Podcast. Oke, kali ini di Onta Podcast, yaitu di segmen mahasiswa tahu nggak sih, kita nanti mau bahas apa ya Kak? Kita mau membahas sesuatu yang berbau-bau lingkungan nih. Iya, bener banget. Sebelum mulai bincang-bincang lebih lanjut nih, boleh kali ya kita kenalan dulu sama Kak Vanessa nih. Oke, thank you ya email. Jadi perkenalkan Sobat Tara, aku Vanessa Astari. Lalu teman-teman bisa panggil aku Ines juga. Aku adalah Chief Marketing Officer dari Bumi Baik gitu. Kan tadi Bumi Baik ya. Apa sih itu Bumi Baik, Kak? Oke, nah jadi mungkin banyak juga ya Sobat Tara maupun email juga mungkin masih kurang familiar ya dengan Bumi Baik. Jadi singkatnya Bumi Baik ini adalah sebuah green company atau perusahaan hijau. Nah maksudnya kayak gimana? Jadi perusahaan kita ini fokus untuk memberikan servis atau bisa dikatakan layanan atau jasa yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi mostly klien-klien kita ini adalah perusahaan-perusahaan juga gitu. Biasanya perusahaannya tuh macam-macam ya, tapi memang sebagian besar adalah FMCG. Nah, selain itu kita juga punya sebuah platform aplikasi nih Mel. Jadi aplikasinya ini udah termasuk ada kalkulator karbon di dalamnya. Maksudnya gimana gitu ya. Jadi kalkulator karbon ini adalah kita bantu orang atau secara individu gitu. Jadi bisa email nih download aplikasinya Bumi Baik. Maka nanti itu udah ada perhitungan gitu untuk menghitung dosa karbon dioksidanya email. Jadi email tahu nih dari kegiatan sehari-harinya, kira-kira aku nih udah mengotori bumi sejauh apa gitu. Nanti kita hitungkan, nanti variabelnya itu ada 3 macam, ada gas LPG, listrik, sama bensin gitu. Nah terus kita juga punya donasi untuk penggalangan dana kegiatan penanaman pohon. Jadi buat misalnya organisasi, terus juga misalnya perusahaan-perusahaan yang memang dari awal nih kadang belum punya budget khusus ya untuk kegiatan CSR yang berkaitan dengan penanaman pohon, maka itu kita juga bisa bantu untuk menggalang dana. Kurang lebih seperti itu. Kan katanya base-nya di Malang ya. Kalau boleh tahu tuh lebih tepatnya di mana sih, Kak? Oke, jadi kantor kita ini ada di Graha Polinema lantai 4 nih Sobat Tara. Jadi buat yang mau main-main atau mungkin pengen silaturahmi gitu ya, pengen tanya-tanya terkait dengan program yang kita punya, kerjasama, atau pengen punya project yang dikolaborasikan dengan kami, boleh banget main di sana. Tadi kan Kakak udah sedikit spill ya kalau bisa dari perusahaan-perusahaan gitulah ya. Kalau boleh tahu seperti apa sih perusahaan yang bisa collab sama PT Bumi Baik itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya hampir semua perusahaan itu bisa banget Mel kita bantu gitu ya untuk kegiatan penanaman pohon. Tapi memang biasanya kegiatan CSR penanaman pohon ini sangat erat kaitannya dengan CSR dari perusahaan-perusahaan FMCG, kayak misalnya perusahaan minuman kemasan, perusahaan yang mungkin produk itu berupa sabun, pokoknya barang-barang buat keseharian kita kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya aku tapi perusahaannya bukan termasuk yang tadi disebutin nih sama Kak Vanessa gitu, apakah masih bisa bekerja sama dengan Bumi Baik? Jawabannya masih sangat super bisa sekali. Udah kalimat tidak efektif ya, tapi emang kita nggak menutup kemungkinan buat ngebantu semua perusahaan gitu. Bahkan beberapa kali kita juga ada kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan, misalnya himpunan, BEM, atau mungkin UKM-UKM lainnya. Jadi kita sangat-sangat terbuka lah, apalagi misal organisasi independen gitu ya, kayak misalnya komunitas mahasiswa, komunitas pemuda yang emang punya fokus atau concern untuk raise awareness di bidang lingkungan, itu bisa banget Mel kerjasama dengan kami. Oke, cukup menarik ya. Tapi aku tadi kan sempat notice juga kayak ada donasi pohon tuh. Aku sendiri tuh sebenarnya ada sih kayak pengalaman kayak lestari hutan gitu ya. Terus kalau donasi pohon tuh bisa pohon semuanya atau tertentu gitu Kak? Oke,
Jadi biasanya memang kalau untuk donasi pohon sendiri kita bakal buka platform donasinya. Jadi misalnya dari Tara Radio nih mau bikin campaign bersama Bumi Baik. Jadi nanti penggalangan dananya atas nama Tara Radio. Jadi Tara Radio bisa mempublikasikan gitu ya untuk campaign tersebut misalnya di sosial media ataupun mungkin di announce langsung pas lagi ada event segala macam. Nanti orang-orang yang berdonasi itu berarti ikut campaign atas nama Tara Radio. Jadi nanti semua pohon ditanam atas nama Tara Radio. Nah, pohonnya apa aja? Sebenarnya pohonnya itu menyesuaikan nih Sobat Tara dengan apa yang disediakan oleh kelompok tani hutan gitu. Jadi kelompok tani hutan ini biasanya punya link atau channel ya untuk penyedia bibit. Nah, bibitnya itu kita menyesuaikan dengan musim kayak gitu. Jadi kadang tuh kalau ada yang aku boleh nggak request pohon A, pohon B, pohon C gitu. Biasanya kita memang akan mensuggest atau merekomendasikan bahwa pohonnya kita menyesuaikan dengan ketersediaan dan berkaitan dengan musim juga. Jadi bisa dikatakan kita nggak menyarankan untuk adanya request jenis pohon gitu ya teman-teman, karena tadi kekhawatirannya nanti request kita tanam tapi nggak hidup gitu Mel, jadi kan kurang enak ya, dan jadinya penanaman pohonnya udah sekedar cuma buat dokumentasi aja. Nah itu yang kita hindarkan, bahwa Bumi Baik ini di sini melakukan penanaman pohonnya itu secara termonitor, transparan dan berkelanjutan, karena kita juga punya geotagging teknologi nih Mel. Jadi teknologi yang bisa membantu si pohon-pohon itu termonitor dengan baik. Jadi dia kayak semacam label tag kecil gitu. Nah itu nanti kita kayak semacam sematkan di setiap bibit pohon yang kita tanam. Udah ada QR code-nya, dan nanti di QR code itu bisa di-scan menggunakan handphone dan juga connect dengan aplikasi Bumi Baik yang saat ini masih ada di Play Store. Jadi nanti bisa dapat tuh Mel informasi tentang pohon-pohonnya, kayak nama pohon, terus udah gitu ada fotonya, titik koordinatnya, peta sebaran penanamannya gimana, dan siapa entitas yang menanam gitu. Wow, bagus banget deh. Tapi kalau ini kan Bumi Baik tuh di Malang ya. Terus kalau penanaman pohonnya itu apakah hanya di Malang aja atau bisa luar Malang nih Kak? Oke, nah sebenarnya kalau untuk penanaman memang kita sebagian besar itu masih handle di area Jawa Timur ya. Jadi Malang, Batu, di Pasuruan juga ada. Tapi kalau misalkan teman-teman memang ada yang punya kenalan dan pengen melakukan penanaman di luar Malang, itu boleh banget. Nanti karena kita juga memang saat ini lagi fokus untuk memperbanyak situs penanaman baru nih Mel. Jadi kemarin juga sempat kita ada bantu kegiatan penanaman yang ada di Jakarta juga gitu. Jadi sebenarnya untuk penanaman sendiri tidak ada keterbatasan, cuma mungkin kita lebih butuh sedikit waktu gitu untuk berkoordinasi dengan kelompok tani hutan sekitar yang mengelola tempatnya Mel, biar ibaratnya kita nggak tiba-tiba datang nanam pohon di lahan orang gitu kan. Jadi harus ada izin dan administrasi tentunya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita Mel, struggle-nya itu mostly ketika kita raising awareness alias meningkatkan kesadaran dari audiens kita sendiri gitu. Karena kan sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, mungkin Sobat Tara juga tahu ya, orang tuh jarang minat Mel, kayak misalnya aku mau bahas dong tentang lingkungan, kayak udah aduh berat banget, nggak asik nih topiknya gitu. Jadi bagaimana kita mengemas tapi juga bisa mudah diresap gitu ya, mudah dipahami oleh audiens yang mengkonsumsi konten-konten kita, sehingga akhirnya anak-anak muda kayak kita zaman sekarang nih yang mana udah sangat merasakan dampak krisis iklim ya, kalau bisa aku bilang, kayak contoh biasanya tuh Malang dingin, kayak masih ada berkabut, sekarang kan udah jarang banget ya, jadi Malang tuh udah panas dan lain-lain gitu. Terus kayak udah ada beberapa daerah bahkan yang kekeringan, dan kita juga bisa menjadi pionir untuk kegiatan-kegiatan hijau atau yang fokus untuk melindungi alam dan lingkungan kayak gitu sih. Jadi struggle adalah bagaimana kita bisa membuat topik seperti ini tuh menjadi topik yang seru, menantang, terus juga menarik dan bisa jadi bahan diskusi di tengah-tengah anak muda gitu. Kemarin tuh aku sempat baca ya Kak, di websitenya gitu kan, itu ada beberapa program kalau nggak salah ya. Terus ada yang voluntary ya benar. Itu kalau boleh tahu voluntary itu bisa dari kalangan mana aja, terus caranya join di voluntary itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi emang voluntary ini adalah program kita yang bentar lagi launching, jadi Sobat Tara bisa stay tune dan email juga bisa stay tune untuk follow di all social media kita, karena nanti akan kita announce di sana. Jadi voluntary ini adalah kegiatan volunteering atau kegiatan relawan.
kegiatan relawan yang emang fokusnya untuk mengajak anak-anak muda berkegiatan dengan di outdoor gitu ya, khususnya di outdoor yang itu nanti bisa menghasilkan suatu output tentang kesadaran lingkungan gitu. Jadi kayak ibaratnya teman-teman bisa membayar untuk ikut trip tersebut, tapi teman-teman dapat experience, dapat output, dan juga bisa membawa pulang sebuah oleh-oleh yang nanti rahasia gitu buat Sobat Tara. Jadi gimana caranya kita pengen meningkatkan kesadaran tadi, terus juga bisa menjadikan ini salah satu ajang kita untuk mempromosikan Bumi Baik itu siapa juga sih, lewat teman-teman yang emang tertarik atau memiliki minat gitu ya untuk berkegiatan secara outdoor. Karena tuh kalau kita kebanyakan kegiatannya penanaman email. Jadi pas kita share di Insta Story atau Reels biasanya suka ada yang komen kayak, "Kak, gimana sih caranya mau ikut menanam?" gitu. Padahal itu kegiatan yang emang mandatory kita lakukan buat klien-klien gitu. Jadi kan kita akhirnya merasa penting juga ya, berarti buat kita open volunteering buat teman-teman yang emang punya ketertarikan seperti itu. Jadi ditunggu ya Sobat Tara, email juga tungguin. Pasti kita akan launch, dan pasti untuk di awal-awal kita bakal kasih special offer atau penawaran menarik Mel, apalagi mungkin khusus Tara Radio ya, karena kita udah ketemu pertama kali, aku kasih tiket khusus buat tim Tara Radio dan juga Sobat Tara yang ngedengerin podcast ini. Jadi jangan sampai kalian gak mendengarkan, nanti ketinggalan ya promonya gitu. Oke, kalau Bumi Baik tuh mengapa harus menanam pohon gitu? Oke. Kayak kenapa enggak kegiatan lingkungan yang lain gitu iya. ya? Oke, nah sebenarnya kalau misalkan untuk penanaman pohon sendiri, karena memang fokus kita adalah sebagai perusahaan hijau untuk mereduksi emisi karbon gitu. Nah, kenapa emisi karbon? Kenapa nggak tentang sampah misalnya gitu ya? Karena kan masalah lingkungan nih banyak sekali gitu. Karena memang setelah kita kaji kembali gitu ya, bahwa krisis iklim ini banyak dipengaruhi oleh emisi karbon yang memang terperangkap di dalam atmosfer gitu, karena dia nggak bisa keluar, jadi adanya gas rumah kaca yang terperangkap dan seterusnya. Dan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita kayak kita berkendara jauh-jauh segala macam, makanya mungkin Email pernah denger nggak kayak kenapa banyak aktivis lingkungan atau mungkin NGO gitu ya yang banyak mengkampanyekan membeli sesuatu yang lokal itu lebih baik daripada yang lintas negara. Karena sebenarnya jejak karbon atau carbon footprints itu lebih banyak ketika kita membeli sesuatu itu dari luar gitu. Sehingga kalau misalkan kita beli misalnya email nih, beli impor gitu ya, barang impor. Nah itu kan otomatis jarak yang ditempuh jauh. Kendaraan yang digunakan lebih besar kayak misalnya entah pesawat atau kapal. Nah itu mengemisikan karbonnya lebih banyak ketimbang misalnya email tuh beli dari toko yang ada di Kota Malang. Nah itu kan dari segi jarak aja sudah beda sekali gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana emisi karbon itu sangat mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita gitu, dan bagaimana itu akhirnya berdampak sekali dengan kenaikan suhu dan sebagainya. Dan dari kenaikan suhu akhirnya nanti akan ada bencana-bencana alam kayak tiba-tiba ada kebakaran. Pernah dengar ya tiba-tiba ada di Australia tuh yang kebakaran besar banget dan itu kayak tidak ada pemantiknya gitu. Nah itu adalah salah satu dari ketidakseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh si emisi karbon tadi. Bukan berarti permasalahan sampah itu tidak penting ya, tentunya sangat penting karena itu berkaitan dengan limbah-limbah kimia dan lain sebagainya. Tetapi yang mau jadi kita fokuskan di sini adalah bahwa Indonesia juga udah berkomitmen nih untuk mau mengurangi emisi karbon secara global gitu, bahwa kita udah ikut perjanjian yang udah di Paris Agreement, udah ikut macam-macam gitu ya, ikut forum internasional yang macam-macam bahwa Indonesia mau nih mengurangi emisi karbon. Makanya kendaraan-kendaraan umum mulai dimasifkan lagi dan lain sebagainya. Meskipun biasanya kendaraan umum itu fokusnya di kota-kota besar gitu ya. Kalau di kota-kota kecil mungkin kendaraan umumnya juga skalanya lebih kecil. Mungkin seperti itu sih yang membuat kita akhirnya emisi karbon ini ternyata dampaknya lebih cepat dibanding permasalahan lingkungan lainnya gitu. Jadi kita mau fokus di sana, dan cara membayar dosa emisi karbon tadi itu Mel ya melalui penanaman tadi. Jadi dengan menanam pohon itu kan kalau kita tahu ya di fotosintesis itu udah menyerap emisi karbon, dia mengeluarkan mengeluarkan oksigen. Jadi dari situ aja manfaatnya buat kita makhluk hidup tuh banyak, bahwa suplai oksigen itu akan semakin banyak. Dan ada info juga, fun fact, mungkin email dan Sobat Tara pernah dengar juga bahwa
kenapa sih kayak manusia tuh makin kesini makin kecil, ukurannya makin pendek gitu ya. Nah itu memang karena kalau dari segi oksigen kita juga udah mulai menipis gitu. Kayak makanya kenapa dulu zaman-zaman Nabi Adam gitu ya itu kayak besar-besar orangnya gitu. Karena memang itu saat itu manusianya juga masih sedikit. Sekarang manusia semakin banyak, jadi kita ada penyesuaian, ada evolusi dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi kebayang nggak kalau misalnya suplai oksigen makin sedikit terus malah lebih banyak ke karbon dioksida, nanti bisa jadi penyakit ISPA itu penyakit yang biasa gitu. Dan itu kan apalagi buat orang-orang yang sorry ya maksudnya tinggalnya di dekat lokasi pabrik, kawasan pabrik itu apalagi pertambangan, itu kan banyak sekali emisi karbon yang terhirup. Nah itu yang harus menjadi salah satu fokus lah untuk kegiatan penanaman, meskipun kayak di perkotaan juga ini penting untuk adanya ruang terbuka hijau gitu, biar kita juga bisa membuat wilayah itu teduh juga ya. Kayak misalnya kita motoran atau mau parkir mobil tuh kan nggak kepanasan gitu, bener-bener kurang lebih itu sih alasannya kenapa pohon gitu yang difokuskan. Misal nih dari mahasiswa mau ikut kegiatan di salah satu programnya itu, bisa nggak sih Kak, maksudnya bisa program apa aja atau di salah satu program aja yang bisa? Oke, yang pertama kita ada punya namanya program kolaboratif Talk and Space Mile. Jadi di sana adalah ruang kita buat membuat suatu kegiatan ya, mungkin kegiatannya lebih ke talk show, webinar atau seminar yang mana itu punya objektif atau tujuan untuk raising awareness tadi. Atau kita juga bisa bikin workshop bareng. Jadi biasanya kan kalau teman-teman mahasiswa, aku tahu banget ya dulu masih mengingat diriku saat masih mahasiswa gitu. Jadi pasti sangat-sangat kreatif, pasti punya program-program juga yang sangat-sangat impactful, tidak hanya buat organisasinya, buat branding, tetapi juga secara jangka panjang dan juga untuk masyarakat sekitar. Nah disitulah kita bisa berkolaborasi. Jadi yang pertama di program kolaboratif Talk and Space gitu. Baik tadi misalnya dari Bumi Baik sebagai speaker diundang, atau kita sebagai penyelenggara dan entitas lain sebagai speaker, itu bisa banget. Nah yang kedua adalah di kegiatan penanaman pohon tadi gitu, yang mana sudah dilengkapi dengan geotagging teknologi. Jadi kita nggak hanya nanam terus ya udah ditinggal, nggak ada perawatan gitu, kayak kasihan pohonnya juga, aku lapo gitu kan, kayak kasihan ya, maksudnya pohon itu kan juga makhluk hidup ya Sobat Tara. Jadi kalau fun fact juga, kalau pohon itu bisa merasakan sakit sebenarnya gitu. Jadi kayak pernah lihat ya, kayak misalnya lagi ada misalnya musim-musim kampanye atau misalnya ada kayak spanduk-spanduk dipaku di pohon, nah itu sebenarnya tuh kalau aktivis lingkungan yang emang dia ngerti banget tentang tanaman, tumbuhan, itu pasti mengecam banget karena sebenarnya itu melukai si pohon tadi kayak gitu. Jadi hal sesimpel itulah ya. Terus udah gitu kita juga bisa berkolaborasi di voluntary tadi. Misalnya mau dong kita booking voluntary khusus, kita bikin event khusus yang itu audiens atau volunteernya itu benar-benar dari satu entitas aja, itu boleh banget, bisa gitu. Nanti tinggal dikolaborasikan. Atau kita punya ide lain nih untuk berkolaborasi, bisa nggak kita kasih proposalnya? Bisa banget. Jadi kalau misalkan dari entitas lain nih Mel, ada yang emang pengen punya program yang Bumi Baik belum punya dan pengen dikolaborasikan, boleh banget. Kita sangat terbuka untuk kolaborasi yang green gitu. Oke, berarti sangat-sangat terbuka ya Kak? Yes, sangat-sangat terbuka gitu. Kira-kira nih Kak, kalau mahasiswa nih bisa nggak sih jadi bagian dari Bumi Baik atau cuma jadi volunteer aja nih? Oke, nah sebenarnya kita juga punya internship program buat Sobat Tara yang belum tahu, dan nanti tiap internship program itu kita biasanya kalau ada rekrutmen kita akan share di all social media. Jadi make sure teman-teman juga bisa follow all social media kita dan bisa sharing pengalaman lah ya untuk join di Bumi Baik, karena seru banget kegiatan kita tuh tidak hanya ngantor ya, tapi kita juga ada kegiatan outdoornya, trekking lah apalah itu. Jadi kayak tanya deh teman-teman, nanti kalau teman-teman intern aku ada gitu ya, bisa aku invite kapan-kapan main kesini lagi. Itu nanti mungkin gantian mereka yang share kali ya, experience-nya seperti apa sih untuk intern di Bumi Baik dan bagaimana nggak bosen gitu ya. Jadi kadang di kantor, kadang di luar kantor dan seterusnya gitu. Jadi banyaklah konten-konten yang bisa mereka dapat gitu ya untuk di Insta story-nya mereka gitu. Mostly itu sih yang bikin mereka senang, karena jarang-jarang nih gitu kayak intern bisa langsung dapat 2 kegiatan sekaligus. Yang bener-bener berkebalikan banget kalau di kantor tuh ya kita laptopan gitu Mel, bener-bener laptopan ya, ada meeting, ada apa, normal lah kurang di kantor.
Tapi kalau misalkan udah di outdoor ya udah bener-bener kita kayak pakai kaos, pakai celana training, pakai sepatu trekking, terus kita bener-bener kotor-kotoran gitu. Tapi in a good way gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir ih jijik gitu, jangan ya. Karena ya kita harapkan juga Sobat Tara mungkin yang mau intern atau teman-teman dari Tara Radio mau intern di kita juga udah tahu nih bahwa kita ini kan kayak bersinggungan banyak dengan aktivitas outdoor dan juga aktivis lingkungan yang mana memang ya kita banyak kegiatan yang yaudah pasti pegang-pegang tanah, pegang-pegang bibit pohon apa segala macam itu udah makanan sehari-hari kita gitu. Kan udah banyak sekali ya yang kita bahas kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi gitu. Mungkin sama kakak juga sama teman-teman yang lain juga gitu ya kak. Oke, siap email. Thank you banget ya udah mengizinkan kita Bumi Baik untuk sharing-sharing di Tara Radio di depan Sobat Tara. Oke, thank you kak. Oke. See you Sobat Tara.